Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Wahyu Muhammad Ishak. Kalian semua bisa panggil saya Wahyu. Saya mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing ke kalian mengenai apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang harus diri kita lakukan ketika kita tertimpa banyak masalah, ketika kita berada di titik terendah. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin kita semua paham akan satu hal. Allah berkata dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, La yukhalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu artinya, Allah tidak akan memberi ujian kepada kita, melainkan karena cuma kita yang sanggup untuk melewatinya, melainkan cuma karena kita yang mampu untuk melaluinya. Memang kadang ketika kita punya banyak masalah, ada saja pikiran yang muncul. Mulai dari, kenapa sih hidup ini sedang tidak bersahabat dengan saya? Kenapa sih dunia ini sedang tidak berpihak kepada saya? Itu pikiran yang sering muncul ketika kita tertimpa banyak masalah. Masalah di kampus yang belum selesai, tiba di rumah ada lagi masalah baru yang tak kunjung usai. Jatuh bangun dalam kehidupan, itu adalah hal yang biasa. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah lagi. Saya yakin setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya ujian dalam kehidupan. Tapi terlepas dari semua itu, kita semua pun tahu, ketika kita optimis, maka kegagalan itu dapat kita ubah menjadi sebuah pembelajaran. Ketika kita optimis, maka kegagalan itu, maka ujian itu dapat kita ubah menjadi sebuah pengalaman yang menguatkan. Tapi semua itu akan tampak berbeda ketika kegagalan berhasil membawa kita jauh ke bawah. Ketika kita berada di lembah kelam, ketika kita mulai kehilangan segalanya, apa yang sudah kita bangun selama ini hancur dengan seketika. Semua itu tampak berbeda ketika kita berada di titik terendah itu. Sehingga kita merasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Teman-teman, memang sangat tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Karena saya pun pernah mengalaminya. Tapi walaupun tidak mudah, saya ingin kita tetap berdiri dan hadapi. Jangan lari, jangan menghindar, jangan juga berdiam diri. Apalagi sampai menyalahkan diri kita sendiri. Hadapilah. Memang sangat tidak mudah untuk berada di titik terendah itu. Rasanya yang begitu menyakitkan dan begitu menyedihkan. Hadapilah dengan penuh ketegaran, walau kita harus berjalan sendirian. Hadapilah dengan penuh keyakinan, walau kadang kesedihan seringkali datang bercampur dengan penyesalan. Hadapilah dengan segenap hati, walau kadang ketakutan seringkali. Saya ingin kita semua sadar. Saya ingin kita semua sadar bahwa titik terakhir itu, bahwa titik terendah itu bukanlah titik terakhir kita. Titik terendah itu bukanlah titik di mana kita harus menyerah. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan kita berdiri mencapai kesuksesan. Titik terendah itulah yang akan menjadi fondasi kokoh bagi kita untuk bertumbuh dan menjulang tinggi. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa mengubah keadaan, yang bisa mengembalikan keadaan, dan orang itu adalah kita. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa mengubah kesedihan menjadi sebuah kemenangan, dan orang itu adalah kita. Hanya ada satu orang di dunia ini yang mampu mengubah dan mengakhiri ceritanya berakhir dengan indah, dan orang itu adalah kita. Walaupun sekarang kita masih sering kecewa, walaupun sekarang kita masih sering sakit, walaupun apa yang kita lakukan selama ini, sekarang ini belum tentu ada hasilnya, tapi kita tetap harus melakukannya. Kita harus tetap berusaha. Kenapa? Kenapa kita harus melakukannya? Kita sudah terlanjur sakit.
melakukannya? Ya karena cuman kita yang mampu untuk melaluinya. Karena cuman kita yang sanggup untuk melewatinya. Bukan orang lain, bukan orang tua, bukan saudara, bukan pula sahabat. Melainkan cuman kita yang sanggup untuk merubah segalanya. Jadi, mulai dari sekarang, ubahlah cara pandang kita, ubahlah mindset kita, ubahlah kebiasaan kita, ubahlah kelakuan kita. Jangan pernah merasa kitalah yang paling menderita. Lihatlah di sekeliling kita. Banyak orang yang masih mau berjuang seperti kita, bahkan mereka lebih terpuruk dari kita. Jika mereka saja masih mau bangkit, jika mereka saja masih mau untuk berjuang, lantas kenapa kita malah pasrah dan berdiam diri? Semakin cepat kita maju, semakin cepat kita bangkit, maka semakin cepat itulah kita pulih dari kekalahan. Jangan takut akan kehancuran, karena kehancuran akan membawa kita menuju kesempurnaan. Jangan takut akan kehancuran, karena kehancuran akan membawa kita menuju sebuah pembaharuan. Sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih indah, asalkan kita yakin. Saya yakin kita bisa, saya yakin kita mampu, asalkan kita tetap berusaha. Karena tidak ada kata mustahil di dunia ini. Tidak ada kata mustahil dalam hidup ini, kecuali kita mampu, kecuali kita berusaha dengan sekuat tenaga. Saya Wahyu Muhammad Ishak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.